Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Ahmad Nabil Edar, ST MSc, dosen tetap Yayasan Wakaf Umi pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pada semester ini, saya bertanggung jawab sebagai dosen pengampu mata kuliah arsitektur cerdas sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disahkan oleh Ketua Program Studi Arsitektur UNI. Mata kuliah arsitektur cerdas ini berbobot 2 SKS dan ditempuh di semester 7. Sebagai landasan, kita akan mengacu pada capaian utama yang tertuang dalam RPS mata kuliah arsitektur cerdas. Pertama, mahasiswa akan memiliki pengetahuan cukup terhadap hubungan antara fisika bangunan dan teknologi dan fungsi bangunan itu sendiri. Kedua, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan terhadap seni dan pengaruhnya terhadap kualitas desain arsitektur. Ketiga, mahasiswa akan menguasai pemahaman untuk memberikan kenyamanan internal dan perlindungan terhadap iklim. Dan keempat, mahasiswa mampu memahami berbagai sistem selubung bangunan. Dalam 16 pertemuan ke depan, saya akan mengajak mahasiswa untuk menjelajahi 2 ranah utama untuk mata kuliah arsitektur cerdas ini. Yang pertama, ranah utamanya adalah Smart City. Di ranah Smart City ini, kita akan membedah 6 pilar kota cerdas. Contohnya antara lain tata kelola digital, biasa kita sebutnya smart governance. Kedua, sistem mobilitas terintegrasi, smart mobility. Ketiga, ada juga namanya pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, biasa disebut smart environment. Dan ada juga aspek living, ekonomi, serta masyarakat digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kendali pencahayaan dalam bangunan pintar. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa dulu sebelum proses pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Sistem kendali pencahayaan. Sistem ini sangat penting karena tidak hanya membantu dalam penghematan energi bangunan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna bangunannya. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada kalian, bagaimana tentang konsep dasar bangunan pintar menurut pemahaman kalian dulu. Oke, silakan, Dandi. Bangunan sederhana itu ada yang beberapa, Pak. Yang pertama itu mungkin dari segi minimalis, artinya minimalis tidak terlalu menggunakan pemborosan serta efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi seperti sensor otomatis dan sistem kontrol, Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Jadi kalau kita berbicara tentang konsep bangunan pintar ya, itu sebenarnya adalah integrasi teknologi untuk menciptakan gedung atau bangunan yang efisien, yang adaptif, dan berkelanjutan. Nah, melalui 3 pilar utama yang kita sebutnya, pertama itu otomatisasi sistem, pengelolaan data terpusat, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna bangunan tersebut. Nah, saya akan jelaskan secara runtut berdasarkan materi sistem kendali pencahayaan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, pencahayaan adalah elemen kunci dalam setiap bangunan. Pertama, pencahayaan yang baik itu sangat penting untuk membantu penglihatan dalam bangunan, ya kan? Kedua, pencahayaan juga menciptakan suasana dan unsur estetika ruangan. Jadi ini mencakup terhadap interior ruangan. Misalnya, pencahayaan yang hangat dapat membuat ruangan terasa lebih nyaman, sedangkan pencahayaan yang lebih terang dapat memberikan kesan yang lebih formal. Ketiga, pencahayaan juga memainkan peran penting dalam keselamatan pengguna di saat darurat. Diperkirakan juga sekitar 30-40% penggunaan listrik bangunan gedung adalah untuk pencahayaan. Jadi angka ini ya menunjukkan bahwa pencahayaan itu adalah konsumen energi yang sangat besar di bangunan. Pencahayaan
yang tidak terkendali dan berlebihan itu akan hanya membuang energi bangunan dan akan meningkatkan biaya operasional bangunan. Selain itu, pencahayaan juga dapat mempengaruhi teknologi bangunan lainnya, misalnya seperti kebutuhan akan pendinginan ruangan. Pencahayaan yang berlebihan dapat meningkatkan suhu ruangan sehingga memerlukan pendinginan lebih banyak untuk menjaga kenyamanan dalam ruang. Sistem kendali pencahayaan itu menyediakan penerangan bagi pengguna gedung secara efisien. Kebutuhan pencahayaan bergantung pada beberapa faktor ya, seperti jenis aktivitasnya yang dilakukan gimana, terus preferensi penggunanya apa saja, dan jumlah cahaya alami yang tersedia. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya, saya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana sistem kendali pencahayaan dapat membantu mengurangi konsumsi energi? Oke, coba lihat dulu jenis aktivitas belajarnya. Misalnya, kalau kalian membaca buku, ya kan, atau menulis, pasti akan membutuhkan cahaya terang. Ya, kalau misalnya sesuai standar itu, untuk kebutuhan aktivitas belajar seperti itu, minimal sekitar 300 lux kita butuhkan untuk pencahayaan. Nah, ketika kita tampilkan presentasi menggunakan LCD atau proyektor, cahaya pasti akan harus diredupkan agar layarnya nanti akan jelas. Itu sesuai standar, membutuhkan sekitar 50 lux. Nah, gimana solusi untuk arsitektur pintarnya? Nanti kita akan melihat ada namanya dimmer otomatis. Jadi itu dia bisa menyesuaikan intensitas cahaya sesuai aktivitas. Jadi bayangkan lampu otomatis akan redup saat proyektor hidup. Jadi seperti itu. Jadi itu akan membantu kita mengurangi konsumsi energi bangunan yang berlebihan. Jadi sesuai dengan kebutuhan para pengguna di dalam ruangan tersebut. Oke, kita lanjut. Strategi penerapan sistem kendali pencahayaan ini mencakup berbagai metode ya, seperti bisa kita gunakan sensoring, dimmer yang tadi saya sebutkan, dan ada juga integrasi dengan sistem bangunan lainnya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan memberikan pencahayaan yang tepat sesuai dengan yang temannya tadi ajukan pertanyaannya. Slide selanjutnya adalah kalian bisa lihat sendiri. Diagram di sini adalah diagram sistem kendali pencahayaan untuk bangunan pintar. Jadi kalian bisa lihat server dan workstation dan workstation itu merupakan dua server ya di sini, dua server yang bisa terhubung ke jaringan Ethernet. Jadi Ethernet ini yang di tengah. Nah, server ini berfungsi sebagai pusat kendali dan pengumpulan data. Workstation dengan tampilan GUI yang ini, GUI, dan perangkat lunak administrasi, dia terhubung ke server, ya, dia terhubung ke servernya, terus memungkinkan administrator untuk mengelola dan memantau sistem. Oke. Nah, jadi jaringan Ethernet ini, yang horizontal ini, kalian bisa lihat sendiri, itu dia berada di tengah diagram. Nah, ini mewakili jaringan Ethernet yang menghubungkan semua komponen sistem. Oke, semua komponen sistem. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antara servernya, controller, dan perangkat-perangkat lainnya. Terus selanjutnya ada di sini controller. Nah, controller ini di sini ada 3, dia terhubung langsung dengan Ethernet, ya. Nah, controller ini bertindak sebagai penghubung antara servernya dan perangkat pengendali pencahayaan tersebut. Jadi mereka menerima perintah dari server, terus dikirimkan ke perangkat yang sesuai. Setelah itu dari controller ke relay panel, ada namanya relay panel tadi. Jadi setiap controller terhubung dengan 2 relay panel. Relay panel ini dia mengendalikan voltase atau tegangan untuk beban pencahayaan atau lampu-lampu pada bangunan kita. Jadi mereka ini dapat diprogram melalui sistem controllernya. Oke. Nah, dari relay panel ada namanya group switch dan switch, ada juga dimmer, photoelectric sensor, occupancy sensor, dan ada lagi group switch. Nah, kalau group switch ini dia itu mengontrol kelompok lampu tertentu. Oke. Nah, kalau switch, dia mengontrol lampu individual, atau dia yang porsinya kecil-kecil, kelompok kecil. Nah, kalau dimmer, dia itu mengatur tingkat kecerahan lampu. Oke? Terus sedangkan photoelectric sensor, dia mendeteksi dan mengukur cahaya alami untuk mengatur pencahayaan buatan dalam bangunan kita. Terus kalau diagram sensor, okupansi sensor, dia itu mendeteksi kehadiran manusia untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu. Jadi diagram ini ya menunjukkan bagaimana sistem kendali pencahayaan dalam bangunan pintar
mampu bekerja bersama-sama melalui jaringan Ethernet untuk mengatur dan mengoptimalkan pencahayaan berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Selanjutnya gambar ini, kalian bisa lihat diagram berikutnya adalah diagram sistem kendali pencahayaan yang lebih detail lagi dari yang tadi. Langsung masuk ke lamps dan building circuitnya. Jadi diagram ini menampilkan beberapa titik lampu yang terhubung ke building circuit yang mewakili sistem listrik gedungnya. Ada relay panel yang tadi, ya kan, ada namanya clock timer, ada juga clock timer di sini. Ini. Nah, clock timer ini adalah yang terhubung ke relay panel. Jadi ini digunakan untuk penjadwalan. Jadi menjadwalkan kapan waktu nyala, kapan waktu mati lampunya. Ada juga control unit. Control unit itu dia terhubung ke relay panel dan clock timer. Dia terhubung. Jadi ini control unit adalah otak dari sistem yang mempengaruhi atau memproses sinyal dan mengirim perintah ke relay-relay ini setiap lantai. Nah, occupancy sensor, dia itu adalah sensor gerak yang mendeteksi kehadiran manusia dalam jarak tertentu. Ada jaraknya ya. Jadi sensor ini dia tidak bekerja berdasarkan jadwal, dia tidak ada jadwalnya. Karena siapa yang datang, dia nyala sendiri. Jadi, tetapi dia merespon kehadiran orang, ya kan? Dia merespon. Jadi ini dia bisa kita gunakan, misalnya di area seperti WC, ruang alat, gudang, dan seterusnya. Itu yang ruang-ruang yang jarang kita masuki atau melakukan aktivitas yang banyak. Selanjutnya, relay atau unit control tadi, ya, ini diatur untuk menyalakan lampu jika mendeteksi kehadiran orang, dan dia matikan lampunya jika tidak mendeteksi dalam waktu tertentu, jadi otomatis nanti akan mati sendiri. Jadi sensitivitas dari sensor ini bisa juga dapat diatur sesuai kebutuhan ruang atau kebutuhan kita. Nah, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana jika sensor ini tidak akurat? Apa yang bisa terjadi? Oke, baik-baik. Nah, coba bayangkan ya, sensor gerak ini kalian bayangkan seperti satpam virtual. Dia bertugas mengawasi ruangan. Lalu, bagaimana jika satpam ini dia salah lapor? Ya, misalnya. Nah, kita bahas konsekuensi nyatanya ya, beserta solusi teknologinya nanti. Nah, bagaimana dampak fatal ketika sensor tidak akurat, itu bisa ada namanya false negatif. Jadi gagal mendeteksi keberadaan. Bagaimana skenario-nya? Misalnya, sensor tidak tahu kalau kita itu masih ada di dalam ruangan itu. Tapi lampunya mati tiba-tiba. Bagaimana konsekuensinya? Pasti akan, misalnya kalau di tangga, itu pasti bahaya keselamatan kan? Nah, jadi jika rusak di area tangga itu pasti akibatnya fatal. Kedua, pasti mengganggu aktivitas. Misalnya kita ada di ruang konferensi atau ruang rapat, presentasi terputus, ya kan? Jadi praktikum gagal seperti itu. Nah, penyebab umumnya biasanya sensor PIR yang tadi sebelum slide sebelumnya itu kita bahas, dia terhalang sesuatu, misalnya partisi. Jika terhalang, ya, dia pasti menganggapnya itu ruangnya kosong, jadi otomatis mati sendiri. Makanya sensor-sensor itu kita bisa posisikan lebih tinggi lagi, misalnya di ruang berseling tinggi, misalnya. Nah, yang kedua ada namanya false positif, ya. Sensor mengira ada orang. Tadi false negatif, dia gagal mendeteksi keberadaan. Sekarang false positif, dia sensor mengira ada orang di dalam ruang tersebut. Nah, skenario-nya gimana? Dia sensor ini dia mendeteksi gerakan-gerakan palsu, sehingga tiba-tiba lampunya menyala di ruang kosong. Nah, konsekuensinya apa? Pasti pemborosan energi, karena lampu akan hidup 24 jam di gudang kosong itu misalnya. Ya kan? Kedua, pasti akan merusak usia lampu tersebut karena dia nyala dengan tidak perlu. Nah, penyebab umumnya kalau yang ini, biasanya yang jenis ultrasonic sensor, dia terkecoh getaran. Ya, misalnya getaran dari AC, misalnya, ataukah pendingin HVAC sistemnya. Makanya alat tersebut dia terpicu false alarm. Ya kan? Nah, jadi pantulan, misalnya ada juga namanya pantulan cahaya mobil misalnya atau panas matahari, dia juga bisa mengelabui PIR sensor yang tadi. Nah, bagaimana solusi teknisnya? Jadi solusi teknisnya itu dari desain hingga kalibrasi. Pertama, kalian harus memilih teknologi hybrid, ya, 2. Jadi bisa mendeteksi 2. Kan yang kemarin kita bahas itu ada hibrida, jadi gabungan antara PIR, ultrasonic atau deteksi suara. Dia itu punya akurasi 98%.
contohnya gerakan kecil sedikit pun, misalnya mengetik saja, dia akan mendeteksi ultrasonik. Ataukah panas tubuh manusia, dia bisa konfirmasi oleh PIR sensor tadi. Hasilnya, false alarm itu bakal turun drastis. Yang kedua, kalian bisa mendesain penempatan yang strategis, sesuai yang tadi saya kemukakan ya. Jadi jangan pasang sensor sembarang tempat. Jadi ikuti aturan. Ya, ketiga, kalibrasi cerdas. Ada namanya dalam arsitektur cerdas, ada namanya kalibrasi cerdas. Jadi sensitivitas dan delay time itu harus disesuaikan. Misalnya ruang statis, contohnya perpustakaan, ruang statis. Jadi kalian bisa men-setel atau menyeting sensitivitasnya tinggi. Terus kedua, time out-nya 15 menit misalnya. Ataukah ruang dinamis, misalnya contohnya lab ya. Jadi ada sensitivitas medium kalian settingnya dengan time out 5 menit, 5 menit. Ya kan? Jadi kalian bisa tes dengan simulasi duduk, diam, baca buku, terus versus misalnya berjalan cepat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk mencegah alarm yang tidak akurat. Sudah jelas? Jelas, Pak. Kita lanjut ya, maaf tadi terpotong lagi. Oke, lanjut. Ultrasonic sensor. Jadi ultrasonic sensor ini dia mengeluarkan gelombang suara frekuensi tinggi dan mampu mendeteksi gelombang pantulan. Jadi gelombang pantulan juga yang kembali dia bisa deteksi. Oke. Nah, prinsipnya ini mirip dengan penginderaan kelelawar. Kalau kalian tahu, jadi pergerakan di suatu area itu akan menyebabkan perubahan frekuensi gelombang sehingga sensornya itu bisa mendeteksi lalu menyalakan lampu ruangan tersebut. Seperti itu kerjanya. Nah, selanjutnya ya dimmer. Dimmer atau peredup lampu. Dia dapat diletakkan di ruang-ruang tertentu. Misalnya ruang presentasi, ya kan? Kita butuh untuk presentasi ya pasti kita redupkan lampunya supaya presentasi atau proyektor itu jelas kita lihat. Ataukah misalnya di gudang, di keseluruhan gedung juga boleh. Nah, dimmer ini dia memungkinkan kita bisa menyesuaikan tingkat kecerahan lampu sesuai kebutuhan kita. Nah, dimming sama dia dapat diterapkan sebagai strategi penghematan energi. Misalnya, lampu kalian dapat redupkan jika pemakaian listrik melebihi jumlah yang sudah ditentukan. Kalian bisa gunakan ini. Nah, keseluruhan lampu dalam bangunan itu bisa diredupkan agar tetap di bawah standar maksimal. Dan umumnya orang-orang atau kita itu tidak rasa oleh bahwa ternyata lampunya ini sudah diredupkan otomatis seperti itu. Nah, contoh lainnya itu juga untuk mempertahankan tingkat kecerahan lampu sekaligus bisa menambah panjang umur lampu tersebut. Nah, daylight harvesting ya. Nah, kalau berhubungan dengan daylight harvesting itu pasti berhubungan dengan photoelectric control dari energi matahari ya. Jadi sistem tersebut didesain untuk memanfaatkan cahaya matahari, daylight namanya daylight, untuk mengurangi penggunaan cahaya buatan, lampu-lampu yang dalam bangunan kita. Nah, ini dapat diletakkan di kantor bagian pinggir misalnya, ataukah di atrium, koridor, yang area jalan, ya kan, atau area lain yang bisa terkena pencahayaan alami. Mungkin sampai sini penjelasan kita. Terima kasih. Apa ada pertanyaan terakhir untuk materi kita hari ini? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan. Bagaimana keseimbangan antara cahaya alami dan buatan dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna bangunan? Oke, baik. Nah, coba kita pakai analogi lagi ya. Misalnya kalian pernah duduk di kafe dekat jendela kan, misalnya pada saat hujan, ya kan? Nah, cahaya biasanya itu berpadu dengan lampu yang hangat dalam ruang. Dan harus bersinergi menciptakan ekosistem visual untuk manusia dalam ruangan. Nah, dampak ketidakseimbangan itu atau bisa saya sebut kenyamanan versus petaka misalnya. Ya. Yang ketika contoh pertama ketika cahaya buatan lebih dominan. Ya, skenarionya misalnya gini. Ruangan ya, sebuah ruang tanpa jendela pasti 100% akan bergantung kepada cahaya buatan lampu, ya kan? Gimana dampak fisiologisnya? Contohnya mata kering misalnya, ataukah sakit kepala karena kenapa? Terkena flicker lampu yang 24 jam misalnya 120 Hz. Jadi ritme skardian itu kacau.
Jadi cahaya biru LED misalnya digunakan itu menekan melatonin pada mata kita. Karena studi terkini, ya, ada studi terkini tahun 2023 itu dari Journal of Environmental Psychology itu tentang kantor tanpa daylight akan menurunkan produktivitas sebanyak 15% untuk karyawan-karyawan kantornya seperti itu. Jadi oke, jelas? Yang bertanya apa sudah jelas? Jelas, Pak. Ya jelas Pak. Oke, baik. Sebelum saya tutup ya, coba kita lakukan eksperimen kecil. Ya, kalian pejamkan mata kalian 3 detik. Ya, pejamkan mata kalian 3 detik. Oke. Nah, setelah itu langsung buka mata kalian. Terus perhatikan arus cahaya, arah cahayanya. Misalnya dari jendela terserah. Terus bagaimana kualitas warnanya setelah kalian pertama kali membuka mata? Bagaimana kenyamanan mata kalian? Apakah silau atau nyaman atau tidak? Nah, Silau, nanti Pak. kalian coba buat penjelasan itu 1 halaman saja ya. Dalam kertas A4, kalian boleh ketik, boleh tulis tangan, boleh silakan. Misalnya cahaya ruang ini membuatku merasa bla 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 bla. Terserah. Tadi eksperimen kecil ya. 3 detik kalian tutup mata terus buka. Ya, kalian lihat arah cahaya, misalnya dari jendela arah cahayanya ataukah dari lampu. Ya. Jadi kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya minggu depan insya Allah. Oke. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya untuk materi kita selanjutnya. Terima kasih waktunya hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh iya, jangan lupa absen di kalam ya. Nanti absen di kalam. Oke? Ya, Pak. Baik, Oke. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak.